لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Ikhfah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show di mana kita akan mengangkat topik-topik terhangat hari ini, dan kita akan bertanya kepada Al-Ustadz bagaimana dalam pandangan Islam. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah. Nah, Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita seperti biasa ya sudah berada di tengah-tengah kita narasumber kita Al-Ustadz Syarifuddin Ceniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, topik kita kali ini adalah wajib mencintai Rasul, wajib mencintai Nabi sepenuh hati. Tak terasa kita kembali pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, hari kelahiran atau Maulid Rasulullah ramai diselenggarakan oleh kaum muslim di berbagai tempat dengan penuh kegembiraan. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengulik kembali apa itu Maulid. Nah, Ustadz, bisa dijelaskan Ustadz, bagaimana atau apa hakikat dari Maulid kelahiran Nabi Muhammad ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita di Kifah Talk Show kita ya. Sehubungan dengan kita ini sedang di bulan Rabiul Awal ya. Topiknya tentu ya terkait dengan Rabiul Awal. Kalau kita kaum muslim ketika bicara tentang Rabiul Awal, yang tergambar bagi kita adalah Maulid ya. Maulid itu adalah hari lahir ya, hari lahirnya seseorang ya. Jadi ketika kita bicara tentang Maulid di sini, Maulid yang kita bicarakan ini bukan Maulid siapa-siapa selain dari Maulidnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama tentu kita ini kan adalah bahwa tahun kelahiran Rasulullah itu adalah bukan di tahun 1 Hijriah ya, itu yang ini perlu juga kita ini kan kepada kita semua ya. Karena di tahun 1 Hijriah itu Rasulullah sudah berusia 52 atau 53 tahun ya. Karena tahun hijrah itu dimulai saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Berarti kapan Rasulullah lahir? Berarti dia tahun hijrah pertama kurang 52 tahun. Ya, 52 tahun. Nah, dan kemudian itu ya, kalau kita melihat di sini dia karena Rasulullah ini adalah seorang utusan Allah, maka tentunya tahun kelahirannya itu adalah tahun kelahiran bukan yang kita peringati itu bukan tahun kelahiran seorang Muhammad ya. Yang kita peringati adalah tahun kelahiran seorang utusan Allah. Iya. Bisa kita fokus terhadap apa yang harus kita peringati di sini ya. Nah, kemudian ketika kita yang memperingati kita adalah tentang tahun kelahiran utusan Allah, maka kita akan fokus kepada tadi itu. Masalah bahwa ini adalah utusan Allah ya. Sehingga ketika kita dalam mengingat tahun kelahiran Rasulullah itu
kita tidak terjebak hanya mengingat tentang kisah di masa kelahiran beliau ya. Kita tahu kisah di masa kelahiran beliau itu ada kisah tentang, makanya di tahun itu disebut tahun gajah, ada upaya oleh Raja Abraha ya yang untuk menghancurkan Ka'bah itu kan. Dan banyak lagi kisah-kisahnya itu di malam kelahirannya dan segala macamnya, itu yang paling sering banyak disampaikan ketika memperingati Maulid Rasul ya. Tentang siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa ininya, di mana dia itunya ya, di mana tempatnya ya. Jadi seharusnya kita tidak fokus ke situ, kita harus fokus kepada bahwa yang lahir ini adalah seorang Rasul ya, utusan Allah. Jadi kalau dia Rasul, utusan Allah, berarti dia punya lahir di dunia ini punya tujuan, misi ya, misi tertentu yang tidak sama dengan seluruh manusia. Ada misi beliau di sini yang nanti akan harus beliau emban sebagai pemegang amanah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di situ dia Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan itu laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim ya. Jadi telah nyata kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim seorang rasul di antara kalian ya, di antara kalian. Jadi dia rasul itu dikirim itu pertama, setiap rasul itu dikirim itu atau diangkat itu di antara kaumnya ya. Tidak ada seorang rasul yang kemudian dia diangkat dari kaum ini kemudian dia berdakwah di kaum ini. Dia di kaum dia ya, makanya kemudian Rasulullah juga demikian ya, dia diangkat dia pertama di tengah-tengah kaumnya, kaum Quraisy Mekah ya. Dan kemudian di situ apa Rasul itu dia, jadi dia tujuan dari Rasul itu dia yatlu alaihim ayatihi ya, itu membawa kepada kalian itu dia firman-firman Allah ya, ada ayat Allah ya. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang mensucikan itu kan dia ketika Rasul turun pertama dia ke tengah-tengah kaumnya itu orang-orang yang mengikuti beliau itu semuanya adalah orang yang mu'allaf. Ya kan? Jadi kalau kita tahu dia seorang mu'allaf itu ketika dia berpindah ke Islam dia kembali fitrah, suci ya. Suci dia kembali, terhapus seluruh tidak akan dihitung seluruh perbuatan-perbuatannya sebelumnya. Dia menjadi suci fitrah. Makanya itu wa yuzakkihim, dan mensucikan kalian ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba bil hikmah, dan mengajarkan kalian tentang kitab ya dengan hikmah ya. Baru kemudian wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin ya. Padahal sebenarnya kalian itu dulunya sebelum Rasul itu datang, kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata gitu kan, yang sesatnya. Jadi itulah, jadi dia di sini Rasul itu datang kepada kaumnya itu untuk tadi ini untuk mengajarkan mereka jalan yang benar ya, karena mereka sudah berada dalam kesesatan ya. Makanya kalau kita melihat di sini, para rasul itu diturunkan ketika manusia sudah berada dalam arah yang sesat. Ya. Nah, kalau manusia itu masih berada dalam arah yang benar gitu, rasul itu tidak perlu diturunkan. Ya. Jadi rasul diturunkan ketika manusia itu sudah mengarah kepada jalan yang salah tadi, yang jalan sesat tadi. Ya. Di situ di ayat itu disebutkan itu dia apa? Manallah itu dia karunia Allah ya. Jadi dia Rasul itu adalah karunia bagi seluruh manusia ya. Karena tadi ini ya, dia sudah memberikan kepada kita, mengajarkan kita jalan yang mensucikan kita, jalan yang benar, sehingga kita dalam kehidupan kita mengerti arti kehidupan, kita mengerti kita mau kemana, mau apa gitu kan. Sehingga kemudian menjadi terang benderang bagi kita tentang kehidupan ini, ya, tentang alam semesta ini. Di mana sebelumnya itu kita
nggak tahu apa-apa gitu kan, hanya meraba-raba ya, mungkin begini ya. Tapi ketika Rasul datang, kita kemudian paham tentang kehidupan ini. Jadi inilah intinya para Rasul itu ya. Jadi ketika kita mengingati Maulid itu, kita harus ke sana, fokus kita bahwa kita mengingati seorang yang sudah dikirim Allah kepada kita untuk menjelaskan segala sesuatu kepada kita, sehingga bagi kita itu jalan itu menjadi terang benderang dalam kehidupan kita. Nah itu mungkin. Ya, jadi Rasul ini adalah karunia-Nya Allah. Iya, karunia-Nya Allah. Maulid ini kita memperingati utusan Allah, bukan Muhammad saja ya. Iya, iya. Jadi lalu bagaimana sikap kita terkait apa ini, Ustaz? Karunia-Nya Allah ini. Iya, jadi ketika kita melihat bahwa Rasul itu karunia-Nya Allah, tentu dia itu harus kesadaran kita bahwa Rasul itu karunia itu harus memunculkan suatu sikap, ya, sikap. Tak mungkin ketika kita mengakui bahwa Rasul itu karunia Allah, kemudian sikap kita terserah kita. Harus ada sikap yang sesuai dengan itu kan, sesuai dengan bahwa dia itu karunia, bahwa beliau itu karunia, ya, harus ada sikapnya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum ya hatta yakuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain ya. Jadi Rasul mengatakan ya, orang itu belum beriman sebelum dia mencintaiku, mencintai Rasul maksudnya sini ya, melebihi itu ya, melebihi orang-orang tua mereka, kerabat mereka, bahkan melebihi seluruh manusia. Nah, jadi dia gitu ya. Jadi ketika kita mengakui bahwa Rasul ini sesuai dengan firman Allah tadi bahwa itu adalah karunia kepada kita, maka sikap kita yang paling pas adalah mencintainya. Karena itu juga yang disampaikan Rasul kan. Jadi ini bukan hanya asumsi sepihak dari kita. Saya harus mencintai Rasul, bukan. Karena itu perintah dari Rasul ya. Kalian harus mencintai gue. Tidak boleh lagi kita bersikap lain selain mencintai beliau, karena sudah ini ya. Bahkan di situ dikaitkan dengan keimanan gitu kan. Kalau kita tidak mencintainya dikaitkan malah dengan keimanan. Ya. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasul itu? Dari satu sisi tadi ada dari ininya ya, dari sisi ketika kita mengakui bahwa Rasul ini adalah karunia bagi kita, sesuatu yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia itu, adanya Rasul itu. Kemudian keduanya, kita tahu Rasul itu adalah manusia yang sudah dipastikan akan nanti di hari akhirat akan berada di surga ya. Karena beliau itu selain utusan Allah, beliau itu adalah maksum ya, terbebas dari dosa ya. Sehingga orang yang terbebas dari dosa pastilah ya. Jangankan orang yang terbebas dari orang yang ada dosa tapi lebih banyak pahalanya pun sudah masuk surga ya. Apalagi terbebas dari dosa, udah pasti ya. Dan tentunya sehingga kita kaum muslim itu, kita itu tujuan kita adalah ingin masuk surga juga gitu kan. Dan Rasulullah pernah mengatakan anta ma'a man ahbabta ya. Kalian itu akan berada nanti di hari akhirat nanti bersama orang-orang yang kalian cintai ya. Jadi pertama kita mencintai Rasul karena dia adalah karunia dan yang mencerahkan kita. Keduanya kita mencintainya karena kita ingin bersama dengan beliau nanti di surga ya. Jadi ada dua sisi dalam mencintai Rasul itu. Tapi kemudian kalau kita tidak mencintai bagaimana? Itu kan. Kalau kita tidak mencintai, kita punya sikap yang lain bagaimana ya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu walladzina yughzuna rasul lahum adzabun alim ya. Orang-orang yang mereka itu menyakiti Rasul, menyakiti hatinya, menyakiti jasadnya ya. Maka bagi mereka lahum ajabun alim ya, ajab dari Allah yang sangat pedih ya.
Karena ada di sini celaan yang keras bagi Allah, maka kita itu haram hukumnya ya. Kalau kita tidak mencintai Rasul. Nah, sudah ada di situ akan mendapat siksa kalau kita tidak mencintai Rasulnya. Dan bagaimana sih sebenarnya menyakiti Rasul kan? Nah, di situ disebut menyakiti ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya bentuk menyakiti Rasul itu? Itu ada riwayat dari ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an ketika dia suatu hari dia melihat Rasul pulang ke rumah dengan wajah yang marah gitu kan, lagi marah gitu kan. Nah, dia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang telah membuatmu marah ya? Semoga orang yang membuat marah itu masuk neraka nanti, kata Aisyah itu kan. Nah, Rasulullah berkata ya, awama sa'arti anni ya, amarta nasa bi amri ya. Bagaimana perasaanmu ketika saya memerintahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu. Faiza hum yataraddadun ya. Orang itu bimbang gitu kan, bimbang ya. Bimbang itu bisa kita karena ragu gitu kan, ragu ya. Jadi kita ada perintah dari Rasul, kita bimbang atau ragu saja itu sudah membuat Rasul itu marah. Dalam bar pun dia tidak ungkapkan gitu kan, artinya marah dia ya. Itu berarti kita menyakiti hatinya ya, menyakitinya. Apalagi kalau kita sempat menolak, tidak mau gitu kan, hanya ragu aja sudah ini ya, sudah ini. Dan ini diperkuat lagi oleh Rasulullah yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba ya. Jadi seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali mereka yang aba. Aba itu dia bisa disebut dia enggan, ya, bisa disebut dia dengan cuek, atau bisa disebut abai gitu kan. Nah, dalam bahasa Indonesia abai gitu kan. Nah, itu sama ya. Karena ini bisa kita lihat kata abai ini muncul juga di saat ini ya, di saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian dibawa ke hadapan malaikat dan iblis, kemudian Allah meminta ke mereka untuk sujud kepada Nabi Adam ya. Fasjud ya. Jadi mereka sujud illal iblis ya, kecuali iblis. Kenapa iblis ini tidak sujud? Allah mengatakan di situ pertama dia aba. Ya, aba wastakbar ya. Dia cuek aja dengan perintah Allah itu kan. Enggak peduli apalagi dia kan, cuek. Kemudian takbar itu dia takabur ya. Nah, dan takabur ya. Dia aba was takbar. Jadi itu ya. Jadi ketika Rasul mengatakan itu man aba gitu, kemudian para sahabat yang mendengarnya bertanya ya Rasulullah, wa man yakba ya. Ya Rasulullah, siapa itu yang disebut dengan orang-orang yang enggan itu ya. Jadi Rasul mengatakan man atau ani daholal jannah, ya, siapa yang mengikutiku mereka akan masuk surga ya. Waman asyoni faqad aba ya, siapa yang mengingkari atau tidak mau mengikutiku, dia akan, itulah orang-orang yang abai ya, orang-orang yang enggan tadi ya. Mereka-mereka yang bahkan di situ disebut abai gitu kan, aba aja itu sudah tidak masuk surga karena dia yang mengikuti yang disebut dia masuk surga gitu kan. Karena ada lagi kelompok lain yang aba, yang di luar yang masuk surga, itu berarti ini yang aba ini tidak dalam surga kan. Ya, berarti di sini ya, berarti kalau kita lihat sini itu mencintai Rasul itu dia yang pertama itu jangan sempat kemudian dia menyakiti ya, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti. Yang menyakiti itu adalah disebut dia adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ya. Ada lagi dari Allah itu disebutkan itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya. Jadi Allah mengatakan, katakanlah Muhammad katanya kepada mereka itu kan, kalau kalian mengikuti, kalau kalian mencintai Allah,
ikutilah aku, ya. Jadi di sini dia sangat ditegaskan itu kan bahwa Rasul itu harus kita ikuti, fattabi'uni, ya, harus kita ikuti. Jadi bentuk mencintai Rasul itu adalah mengikuti Rasul. Mencintai Allah. Dan kalau mencintai Rasul itu berarti mencintai Allah, ya. Nah, itu dia satu satu jalur lah itu kan. Orang yang mencintai Rasul dia akan mencintai Allah, ya. Karena dia jalan untuk mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasul. Itu mungkin dia. Jadi sikap kita adalah dengan mencintai Rasul itu, ya Ustaz, ya. Karena Rasul adalah karunia-Nya Allah, dan mencintai itu adalah mentaati, ya. Mentaati, mengikuti. Kemudian bisa digambarkan Ustaz bagaimana mengikuti atau mencintai atau mentaati Rasul ini. Apakah ada dalam satu hal atau dalam beberapa hal? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang mengikuti dia, ya tentu kita harus pastikan mengikuti itu apa aja gitu kan. Nah, apa aja yang mesti kita ikuti pada diri Rasul tersebut, ya. Jadi kalau kita melihat dia ada lagi di Allah menyebutkan fa innaka la ala khuluqin azim, ya kan. Jadi Rasul itu dia disebut itu khuluqil azim, ya. Jadi dia banyak orang yang mengatakan khuluqul itu sebagai akhlak, ya. Akhlak yang sangat bagus gitu kan. Tapi kemudian Imam Jalalain dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan khuluqu itu dia tidak cuma bisa diartikan dengan akhlak, tapi itu diartikan dengan jalan hidup, agama, ya. Berarti Rasul itu dia berada pada jalan hidup atau agama yang benar, ya, yang benar, ya. Begitu juga Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir dia dalam dalam tafsirnya mengatakan yang sama, ya. Jadi khuluqul azim itu dia berarti dia di jalan yang benar, di jalan hidup yang benar, di agama yang benar, ya. Dan kemudian Ibnu Katsir dia menguatkan pendapatnya itu dengan dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika ditanya tentang Rasulullah, beliau kemudian menjawab kana khuluquhul Quran, ya. Jadi beliau itu atau Rasulullah itu dia khuluquhul Quran, ya. Jadi dia makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan jalan yang benar, agama yang benar itu adalah Islam. Nah, karena itu, ya, karena adalah Islam, karena tadi itu khuluquh itu dikaitkan dengan Quran, ya. Quran, ya. Khuluquhu Quran. Maka ada orang yang mengapakan kalimat ini sebagai Rasulullah itu sebagai Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, ya. Seluruh perbuatan Rasulullah itu bisa kita lihat itu dalam Al-Quran, dalil-dalilnya itu. Kenapa Rasulullah begitu kita bisa carikan dalam Al-Quran. Kenapa Rasulullah begitu kita bisa carikan, ya. Maka kemudian ketika kita melihat bahwa yang dilakukan yang diapakan Rasulullah itu dalam kehidupannya adalah khuluqul Quran, ya. Menjadikan Al-Quran itu sebagai perilaku, perbuatan segala macamnya. Nah, sementara kita tahu Al-Quran itu dia melingkupi seluruh hal, ya. Nah, tidak cuma masalah ibadah, ya. Di situ ada masalah muamalah, ada masalah sosial, pergaulan, ada hukum dan segala macamnya ada dalam Al-Quran, ya. Makanya kemudian ketika kita bicara tentang mengikuti Rasulullah, tidak boleh kemudian kita hanya mengikuti Rasulullah itu hanya dalam masalah ibadah, ya. Harus semuanya kita ikuti, ya, karena dia tadi itu dia yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu dia adalah seluruh sumber dari ajaran-ajaran Islam, ya. Apapun ada di situ, ya. Nah, maka di sini ketika kita memperingati ini Maulid Rasulullah itu kita harus
muhasabah kepada diri kita, seluruh kita kaum muslim, apakah kita benar-benar sekarang ini sudah mengikuti Rasulullah secara kafah tadi ya, secara keseluruhan tadi. Tidak bisa kita memilah-milah ini ya, karena kalau kita memilah itu kan mestinya ada dalil yang mengatakan bahwa ini boleh kita tinggalkan. Ya, kalau tidak ada dalil yang mengatakan ini boleh kalian tinggalkan, ini tetap tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita berpegang teguh padanya ya. Kalau kita lihat sekarang itu ya kondisi kita di tengah-tengah umat ya, walaupun tiap Rabiul Awal mereka memperingati Maulid ya, tapi banyak hal ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak mereka ikuti ya. Mereka justru mereka kemudian mengambil yang lainnya. Sebagai contoh umpamanya kita dalam bernegara ya. Kenapa yang diambil contoh bernegara? Karena ini yang paling berpengaruh kepada seluruh orang yang berada di dalam suatu negara itu. Kalau dia sistem bernegara yang tidak benar, maka akan terpengaruh orang-orang di sana ya. Dan kemudian dalam Islam itu sudah ada, Rasulullah sudah ada mencontohkan, bahkan memerintahkan sebuah model bernegara ya dalam Islam itu. Nah, itu makanya dia ketika Rasulullah itu wafat, kemudian para sahabat kemudian mereka bersepakat untuk meneruskan metode bentuk negara yang didirikan Rasulullah di Madinah ya. Dan itu tidak mungkin mereka bersepakat begitu kalau sebelumnya mereka tidak ada perintah dari Rasul kan. Kalau sebelumnya tidak ada perintah, terserah kalian mau apa, pasti di sana di tengah-tengah itu akan ada perdebatan ya. Beginilah kita begini ya. Itu pasti sudah ada perintah dari Rasul mereka untuk melakukan itu. Jadi untuk untuk masalah bernegara itu sudah ada perintah dari Rasul, dan kemudian kita mengambil bentuk negara yang tidak sesuai dengan itu ya. Nah, begitu juga dengan bentuk sistem kenegaraannya ya, yang itu justru sekarang yang kita pakai adalah sistem kenegaraan yang berasal dari kafir barat ya. Kita padahal dari Islam ada ya, bukan tidak ada ya. Dan kenapa ada negara yang model demikian itu? Di mana itu gambarannya dalam Al-Qur'an? Negara yang model demikian kalau dikaitkan tadi bahwa seluruhnya itu bersandar kepada Al-Qur'an ya. Umpamanya kita lihat apa sih fungsi dari daulah khilafah dalam bentuk negara Islam itu? Fungsi pertama adalah untuk menyatukan kaum muslim. Karena itu dia adalah negara yang merupakan kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslim. Jadi seluruh kaum muslim disatukan dalam satu negara. Itu yang terus dilakukan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat, dan juga dilakukan oleh para khalifah-khalifah sesudahnya ya, dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmani dan ini ya. Melaksanakan perintah Allah tentang mengatakan bahwa muslim itu adalah ummatan wahidah ya. Mereka satu ya. Bagaimana menyatukan, membuat kaum muslim itu menjadi satu? Yang paling baik adalah demikian ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Kalau kita lihat seperti sekarang, kita berada dalam banyak negara ya. Kita jauh dari rasa persatu ya, bahkan satu sama lain kadang-kadang ada berselisih, sama-sama muslim, ada yang berperang sama-sama muslim dan lain-lain ya. Dan banyak lagi sebenarnya dalam Al-Quran itu, seperti umpamanya inil hukmu illa lillah ya, menetapkan hukum itu hanya Allah ya. Itulah dalam bentuk pembuatan hukum dalam Islam ya. Sementara kita mengambil sebuah sistem yang lain yang kemudian dia di sistem itu mengatakan hak membuat hukum itu pada manusia. Pada manusia yang itu adalah wakil-wakil dari rakyat gitu kan. Mereka yang membuat hukum ya. Dan itu sudah jauh bertentangan dengan pandangan Islam. Jadi mestinya ketika kita memperingati Maulid ini, kita harus punya keinginan untuk meninggalkan segala hal yang sedang berlaku di kita sekarang ini, yang kita pakai yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah.
Karena kalau kita walaupun kita maulid habis-habisan, kita tiap apa dibuat besar-besaran, tapi tetap kita memakai sistem kufur, memakai aturan-aturan yang bukan berasal dari Islam, ya itu sebenarnya cintanya cinta gombal. Gombalan aja cintanya itu ya. Karena di dalam apa kan disebutkan itu dalam Al-Quran itu wa ma atakumur rasul fakhujuhu, ya. Jadi apa-apa saja yang dibawa oleh Rasul, ya, terimalah. Jadi di situ terlihat ya, kita itu tidak boleh sebenarnya kita itu untuk tidak mengambilnya gitu kan, tidak menerimanya ya. Menolaknya itu sesuatu yang haram itu ya. Apa-apa yang bersifat. Kemudian disebut lagi itu wa manahakum ya anhu fantahu ya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasul bagi kalian maka tinggalkanlah. Jadi sangat jelas ya apanya itu ya. Tapi kita sekarang itu kita merasa yang dari Rasul itu yang harus kita terima itu hanya mungkin di masalah ibadah. Di masalah luar itu ya tergantung kita lah ya, gimana kesepakatan kita gitu kan. Nah, itu jelas tidak benar ya. Jadi saya rasa itu penjelasannya kita itu ketika hendak memperingati Rasulullah maulidnya Rasulullah sekarang ini, kita harus muhasabah pada diri kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mencintai beliau dalam artian mengikuti ya, seluruh perintah-perintah beliau, seluruh contoh-contoh yang beliau lakukan dalam segala aspek ya. Kalau ada yang belum kita lakukan, ketika kita mau sampai kepada memperingati maulid ini, saatnya kita merubah diri. Saatnya kita berubah ya, kalau masih ingin disebut sebagai mencintai. Jangan-jangan nanti kita mencintai itu, kita merasa kita mencintai, tapi bagi Rasul kita masuk pada golongan yang aba tadi. Yang enggan tadi ya, yang enggan tadi ya, begitu celaka ya. Celaka kita kalau masuk kita ke golongannya enggan tadi ya. Karena tidak masuk ke surga tadi kan, itu orang-orang yang enggan nanti di luar mereka yang masuk surga disebutkan dalam hadis Rasul itu. Itu mungkin. Ya, jadi memang percontohannya ya tentu dengan mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya gitu ya Ustaz ya. Dan pada kenyataannya saat ini kita melihat ya kan bahwa seperti yang Ustaz sebutkan tadi, inil hukmu illa lillah, hukum untuk membuat hukum itu adalah hak Allah. Namun pada kenyataannya kita tidak melakukan itu ya kan? Dan harusnya di Maulid saat ini adalah momen untuk penyampaian yang seperti itu ya. Dan terima kasih Ustaz ya. Karena semoga apa yang dipaparkan ini bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan keislaman kita ya. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah. Jadi sudah kita dengarkan tadi ya penjelasan panjang lebar dari Al-Ustaz kita ya kan, dan kesimpulannya memang wajib mencintai Allah dan Rasul sepenuh hati, dan tentu saja kita mentaatinya dalam segala aspek kehidupan tentunya ya. Baik itu dalam berumah tangga ya Ustaz ya, dan bermasyarakat dan maupun bernegara seperti yang sudah dilakukan para sahabat tentunya ya, orang-orang yang terbaik setelah kehidupan di Rasulullah dan para orang-orang Khulafaur Rasyidin ya. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan institusi khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like dan komen dan subscribe, aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره